or in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. God of revival. You rose in victory, and now you're seated forever on the throne. So why should my heart fear what you defeated? I will trust in you, Lord. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God, revival. Let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh God, revival. God of revival. We're going to turn this into a prayer tonight over our nation, over our cities. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Heal the chains, hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out.
home will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival. Start to raise a voice. Salam, welcome home. Selamat beribadah kembali kepada keluarga besar SABKL Bahasa Malaysia secara hybrid setiap minggu. SABKL-BM terletak di Sentu Tingkat 4 Bangunan Yin SIB Kuala Lumpur. Gereja ini adalah sebuah gereja besar untuk Anda hidup harmoni dalam komuniti keluarga yang saling membangun dalam kasih Tuhan dan saling menghormati sesama. Semua jemaat tinggal bertumbuh dalam connect group ataupun sel yang aktif setiap minggu dalam community, university college, dewasa muda dan keluarga. My SABKL-BM Spiritual Journey merupakan pemuridan yang akan membawa setiap Anda supaya berakal, bertumbuh, berbuah dan berganda secara rohani di dalam Kristus. Chosen Generation adalah kegerakan pelayanan pelajar di University College di mana generasi ini saling membangun dan menguatkan. The Bridge, Young Adult Ministry adalah kegerakan pelayanan di workplace ataupun tempat kerja yang dikerokai oleh dewasa muda, orang-orang profesional yang dipanggil oleh Tuhan menjadi pemimpin masa hadapan. SABKL-BM juga mengutamakan community keluarga. Oleh itu, kita membangun bersama Kingdom Family dan Kids Zone, yaitu wadah rohani untuk kanak-kanak dan pra remaja. SABKL-BM membangun bersama Mesbah Doa, yaitu Mesbah Doa Gereja setiap hari Selasa 8.30 malam dan Mesbah Doa Generasi setiap Sabtu 7 pagi. Gereja ini sangat terbuka membangun kerajaan Allah bersama gereja-gereja setempat dan kegerakan jaringan rohani yang sedang berjalan. Oleh itu kita membangun pemimpin muda untuk generasi baru dan pemimpin-pemimpin rohani untuk semua suku bangsa. Welcome home to SABKL-BM. Tuhan memberkati. Hai, welcome home semua. Happy New Year kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kita yang hadir pada hari ini bersama dengan yang online juga yang berada di rumah. Saya ucapkan welcome home dan selamat tahun baru bagi kita semua, amin. So, hari ini kita sangat bersuka cita, amin. Haleluya, karena Tuhan masih menolong kita, haleluya. Saudara, apa yang harus kita alami pada hari ini adalah satu sukacita, amin. Kita perlu
merasa satu sukacita. Dan mari kita lihat kiri dan kanan kita yang ada di gereja, yang ada di depan. Nah, kita lihat kiri dan kanan kita. Tuhan menyayangimu. Ayo, buat. Mari kita buat sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Tuhan mengasihimu guys. Tuhan mengasihi kita semua, amin. Mari kita lambaikan tangan kita yang ada di sini, lambaikan tangan kita. Haleluya. Nah, jadi di mana untuk yang kita sudah sedia kita dimaklumkan, gereja setiap minggu sudah dibuka dan kita mengalu-alukan kedatangan Anda semua yang berada di rumah, kemungkinan yang masih online itu sekarang kita boleh beribadah secara fisikal sudah, dan difahamkan ruangan ini boleh memuatkan dalam 50 ke 100 orang. Jadi mari kita datang ramai-ramai, kita beribadah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, amin. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita datang, kita membawa hati kita, dan saya bawa kita dalam doa untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami sangat bersyukur ya Bapak. Kami sangat bersyukur pada hari ini, di mana Tuhan memberi kami kesempatan ya Bapak. Di mana Tuhan memberi kami peluang Tuhan. Kami dapat datang beribadah. Kami bertemu dengan rakan-rakan kami Tuhan, dengan saudara-saudara kami ya Bapak. Kami dapat menikmati hari ini Tuhan. Kami dapat menikmati hari ini sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, bukan dengan tenaga kami Tuhan, bukan dengan kekuatan kami ya Bapak, melainkan dengan kuasa yang terlalu besar ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapak. Dengan kuasa Tuhan yang terlalu mulia di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami Tuhan mulakan ibadah kami ya Bapak. Jaga kami ya Tuhan, lingkupi kami ya Tuhan, dari awal ke tengah hingga selesainya Bapak. Bagi mereka yang dalam perjalanan datang ke gereja ya Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan. Begitu juga dengan setiap lagu yang kami bawa ini Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang kami persembahkan pada hari ini ya Bapak. Biarlah itu menjadi satu persembahan yang harum di depan Engkau ya Tuhan, di mana yang sakit akan disembuhkan, seperti firman Engkau telah berkata, yang tuli akan mendengar, yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berjalan. Dan kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit akan disingkirkan dalam nama Yesus. Segala kekecauan, segala hubungan yang tidak baik dalam keluarga, dalam gereja Tuhan akan disingkirkan ya Tuhan, dalam nama Yesus, darah Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kami percaya Tuhan kami mempunyai kuasa yang lebih besar dalam kehidupan kami. Oh haleluya. Yes Lord. Tuhanku terlebih
Katakanlah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita terus menyerahkan segala yang kita ada kepada Tuhan pada saat ini. Haleluya, haleluya. Yes, Lord Jesus. Searching for me.
Kami serahkan segalanya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, begitu dengan kasih Engkau Tuhan, Engkau memberikan kami Tuhan, Engkau membuatkan kami Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi katakan betapa hatimu dengan dalam. Betapa hatiku terima kasih Yesus, mengasihiku, Kau Tuhan yang Kau memilikiku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. katakan hanya ini Tuhan. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Mari semua menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya.
Mari sama-sama menyembah nama Dia. Yesakan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Oh, kami memuji nama-Mu, Yesus Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Engkau Yesus. Orianda hase, Orianda la basada la bakara basandare. Haleluya. Oh, kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Engkau Raja segala Raja. Orianda la base. Iriandolo borianda la masande. Haleluya, kami meninggikan nama Engkau Yesus. Oh, Engkau hadir dimanapun pada saat ini kami berada. Oh, Dia sedang membangkitkan hidup-Mu. Saya melihat pada hari ini Dialah Tuhan yang meletakkan hidup-Mu di tempat yang benar, di tempat yang kukuh, di tempat yang teguh pada saat ini. Jangan melihat apa yang membebani Engkau pada saat ini. Banyak hari yang kekurangan, banyak hari yang memberikan kebimbangan. Tapi pada hari ini Tuhan berkata kepadamu, oh, bangkitlah, beradalah di tanah yang kukuh, di batu karang yang teguh. Karena Yesus adalah batu karang tersebut. Pada hari ini apapun situasi keadaanmu, keluarlah daripada tempatmu dan berdirilah di atas batu karang yang teguh ini. Namanya Yesus Kristus. Oh, pada hari ini saya berkata, semua yang berada di tempat tanah yang lembut, di tempat yang berlumpur pada saat ini, kau bangkitlah pada saat ini. Berada di batu karang yang teguh, berada di dasar yang teguh dalam nama Yesus. Kami siarkan pada hari ini. Oh, terima kasih Bapa di sorga. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Oh, kami bersukacita karena sorga bersukacita hari ini. Ada orang-orang yang percaya menyeru nama-Mu di dalam dunia yang gelap, di dalam keadaan yang tidak menentu. Ada rumah-Mu yang bersuara, ada rumah Tuhan yang bercahaya, ada rumah-rumah yang berkata, Engkaulah Yesus, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Oh, terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Kami memuliakan nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Oh, kami belajar firman-Mu pada hari ini. Apa yang Kau mau dan sedang lakukan di tengah-tengah kami. Urapi dan bungkusi hamba-Mu Bapa di sorga. Hanya perkataan daripada sorgawi sahaja yang disampaikan. Oh, perkataan daripada manusia dipadamkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu yang berkarya pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Urapi setiap pribadi kami. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya mengatakan amin, 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 haleluya. Berikan tepukan bagi Tuhan. Dan saya minta tim boleh duduk sebentar. Boleh duduk sebentar. Dan lepas ini saya akan panggil semula untuk sama-sama menyembah Tuhan. Mohon maaf. Nah, salam pada hari ini kita sekali lagi bersukacita kepada Tuhan karena Allah itu Allah yang baik. Amin semuanya. Haleluya, haleluya. Saya percaya Anda di rumah dimanapun engkau berada pada saat ini dan setiap teman-teman yang berada di ruangan ini,
Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita setia dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Amin semuanya. Jadi siapapun kita pada hari ini saudara, Tuhan mengasihi setiap pribadi kita. Amin. Haleluya. Saya percaya Anda tersenyum. Amin. Karena dibungkusi oleh emas yang ada. Haleluya. Oke. Nah pada hari ini merupakan hari di mana kita akan sama-sama mendengar apa visi untuk 2022. Jadi kita belajar beberapa minggu yang lalu, kita melalui doa dan puasa 21 hari seluruh gereja ini saudara. Karena kita percaya kita memulakan tahun ini menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Amin semuanya. Jadi saudaraku ini kasih oleh Tuhan pada hari ini, apa yang Tuhan download letakkan di hati kita. Maka itulah yang kita lakukan pada tahun ini, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi pada hari ini sebenarnya merupakan retreat bagi gereja ini. Nah bagi Anda yang luar di sana, oke, tidak sila ambil perhatian karena kita tidak melalui tahun-tahun ini begitu saja saudara. Tapi ada strategi yang Tuhan letakkan di hati kita, panggilan yang Tuhan diletakkan di hati kita untuk kita sama-sama lakukan pada tahun 2022 ini. Amin. Jadi saya akan sepintas lalu menyampaikan rangka besar firman Tuhan yaitu daripada buku Yosua yang disampaikan sepanjang 2022 ini. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam apa yang kita lakukan. Apakah datang beribadah sahaja? Jadi maka Anda yang berada di ruangan ini dan di luar di sana dimanapun engkau berada pada saat ini, engkau sangat diperlukan. Engkau dipanggil oleh Tuhan untuk memanggil, untuk menangkap panggilan ini dan menyelesaikannya untuk 2022. Amin. Kemudian setelah itu nanti kita akan berada di dalam kumpulan masing-masing. Kita ada zone. Oke, ada zone A, zone B, dan zone C. Karena gereja SABK LBM adalah gereja sel. Jadi setiap pribadi kita harus tinggal di dalam gereja sel. Di dalam sel yang ada. Amin. Dan mari pada hari ini kita melihat firman Tuhan ini. Pengenalan untuk kita. Jadi pada tahun ini saudara, visi dan tema besar kita adalah moving forward, take the future. Katakan sama-sama 2, 3. Moving forward, take the future. Tetapi dalam SABK LBM kita mengambil satu visi yang khusus pada hari ini yang kita namakan sama-sama yaitu transformasi rohani. Sama-sama katakan 2, 3. Transformasi rohani. Satu kali lagi 2, 3. Transformasi rohani. Amin. Mengapa kita meletakkan tema ini pada hari ini saudara? Dan untuk tahun 2022 ini. Karena kita yakini dan percaya saudara. Tuhan sedang mentransformasikan setiap pribadi kita. Karena message buku Yosua adalah buku tentang transformasi. Amin. Katakan 2, 3 lagi. 2, 3. Transformasi. Amin. Segala sesuatu, segala transformasi bermula secara rohani. Apabila umat Israel menyerang ataupun berpindah daripada padang gurun saudara, masuk kepada tanah perjanjian, sebelum mereka meruntuhkan kota Yeriko, tembok Yeriko, dan mengadakan sekitar lebih 30 peperangan berikutnya selama 7 tahun saudara. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Tuhan secara khusus. Di Gilgal sebelum mereka menyerang kota Yeriko, setelah mereka menyeberang sungai Yordan saudara. Yang pertama adalah penyucian selama 3 hari. Yang kedua pada hari keempat adalah penyunatan setiap suku bangsa yang ada pada masa itu. Berjuta mereka saudara. Yang hari yang kelima baru mereka memakan makanan yang ada di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Apa maksudnya saudara? Tuhan terlebih dahulu mentransformasikan rohani mereka. Amin semuanya. Nah generasi ini adalah generasi yang baru saudara. Mereka mendengar apa yang dilakukan oleh Musa, oleh Harun, oleh Abraham pada masa yang lampau. Mereka hanya mendengar berita saja. Tapi mereka tidak pernah melihat mukjizat daripada Tuhan. Hanya yang mereka lihat adalah mana yang datang pada sebelah pagi mereka makan disediakan oleh Tuhan. Dan sebelah malam lagi Tuhan memberikan burung puyuh untuk mereka makan saudara. Disediakan. Tetapi apabila mereka masuk ke tanah perjanjian, saya percaya mereka berkobar-kobar
berkobar-kobar. Yosua berkobar-kobar bersama dengan orang Israel pada masa itu. Tapi mereka juga bimbang. Kenapa? Kalau Tuhan tidak menyertai mereka, mereka tidak boleh berpatah balik. Mereka harus menyeberang sungai Yordan. Maka hari yang pertama terjadi di dalam kehidupan mereka adalah transformasi rohani. Katakan 2, 3, transformasi rohani. Amin semuanya. Jadi saya berdoa, berpuasa kita semua pada 21 hari yang lalu saudara. Karena yang pertama ini transformasi rohani. Jadi engkau ada visi, engkau ada ide yang diberikan oleh Tuhan. Tapi dengar baik-baik teman-teman, kawan-kawan semua. Tanpa ada transformasi rohani, engkau merasa membawa tahun 2022 ini berat sekali saudara. Maka pada hari ini, mari kita lihat sama-sama latar belakang message pada kali ini saudara. 2022 adalah sungai Yordan bagi gereja dan setiap kita saudara. Semua kita harus menyeberang, katakan menyeberang saudara. Jadi tidak ada lagi mau terus tinggal di padang gurun saudara. Tidak ada pilihan, semuanya harus menyeberang. Cross over. Dan sungai Yordan melambangkan transisi dari hidup di padang gurun ke tanah perjanjian. Kemudian transisi ini berakhir di Gilgal yang melambangkan pelepasan dan pertukaran total. Jadi semasa mereka menyeberang saudaraku dikasih oleh Tuhan. Proses itu banyak mukjizat yang kita akan sampaikan beberapa minggu ke depan ini saudara. Dan mereka sampai di Gilgal. Dan di dalam Gilgal mereka harus meninggalkan semua pattern hidup yang lama. Cara hidup yang lama, gaya hidup yang lama. Jadi orang Israel yang berpindah ini saudara, saya mau mendorong kita pada hari ini. Ini generasi muda. Apa pekerjaan mereka di padang gurun? Mereka petani. Mereka pemburu binatang. Apakah mereka terlatih? Tidak terlatih. Nah pada hari ini, di depan saya dan di dalam online saya percaya, ramai di antara kita orang muda. Kita berpikir saya tidak terlatih. Saya tidak ada pengalaman, saya belum pernah melihat mukjizat Tuhan. Persis sama pada hari ini. Itulah generasi yang dibawa oleh Yosua saudara dan orang-orangnya. Mereka tidak terlatih. Tetapi Tuhan mengajar mereka satu hal. Apa? Cara Tuhan, pattern Tuhan. Pada hari ini kita ikut pattern siapa saudara? Pattern dunia kah? Pattern Tuhan. Jadi pada hari ini 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Siapa dirimu pada hari ini saudara? Adalah proses ataupun apa yang kau tanam pada hari ini dalam hidupmu. Amin semuanya. Amin. Jadi mari kita lihat pada hari ini. Jadi kita masuk ke sungai Yordan dengan pernyataan Tuhan yang benar dan tepat. Kita tidak agak-agak. Jadi tahun ini kita yakini dan percaya saudara. Anda semua mengalami transformasi rohani. Amin semuanya. Jadi misi sungai Yordan adalah crossover untuk menang. Kita melalui 2022 ini untuk apa saudara? Menang. Amin semuanya. Semua kita dipanggil oleh Tuhan untuk menang, untuk berhasil. Yang belajar mendapat keputusan yang cemerlang. Yang bekerja gajimu semakin hari semakin naik. Dan engkau dipercayakan hari yang luar biasa. Keluarga-keluarga diberkati, suami istri semakin kuat. Keluarga semakin kuat, gereja bertumbuh. Banyak kegerakan-kegerakan rohani terjadi saudara. Karena Tuhan menjanjikan kemenangan. Amin semuanya. Jadi pada hari ini saudara, destiny crossover adalah untuk apa saudara? 2 hal pada hari ini. Yang pertama, ataupun visi transformasi rohani pada tahun ini. Ada 2 hari yang kau harus ingat mulai hari ini sampai ujung tahun nanti. Yang pertama, menyeberang. Katakan menyeberang. Yang kedua, menakluki. Jadi cerita Yosua menggambarkan 2 perkara. Yang pertama adalah crossover, menyeberang. Yang kedua adalah menakluki. Jadi bukan saja kita menyeberangi 2022 ini saudara, tapi engkau harus menakluki. Jadi mereka crossover sampai tanah perjanjian, bukan mereka terus makan makanan yang ada di sana saudara. Misi seterusnya adalah mereka berperang. Pertumpahan darah terjadi. Karena itu rencana Tuhan bagi mereka.
mengalahkan, menghancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan yang ada di tanah perjanjian. Kita lihat lepas ini nanti saudara, betapa luar biasanya orang-orang Israel diguna pakai oleh Tuhan. Jadi mereka bukan terlatih. Apa yang mereka bawa? Cangkul. Apalagi mereka bawa elastik. Ada senapang, tidak ada senapang. Mereka membawa trompet. Mereka membawa tabut perjanjian. Jadi kita berkata, kami kurang, kami tidak pandai. Kami dari keluarga yang miskin, suku yang miskin, tidak ada apa-apa. Tetapi disinilah menggambarkan kita satu generasi yang mengalami transformasi rohani. Pakai oleh Tuhan dalam kegerakan rohani. Jadi pada hari ini saudara, orang yang di depan di saya pada hari ini bukannya orang-orang yang biasa. Anda terpelajar. Ada di antara Anda ada PhD, ada master degree, ada degree, ada diploma, paling kurang ada sijil saudara. Orang Israel tidak ada sijil saudara. Orang yang berada di padang gurun tidak ada persekolahan, tidak ada sijil, tidak ada pengalaman. Apa bezanya mereka dengan kita saudara? Bezanya transformasi rohani. Jadi pada hari ini, katakan 2 hari ini, 2, 3 menyeberang. Katakan 2, 3 menyeberang. Yang kedua menakluki. Amin. Jadi ingat sepanjang tahun ini engkau keluar daripada tempat ini di rumahmu. Engkau sedang cross over. Engkau sedang menakluki. Engkau sedang overcome. Amin. Engkau bukan kalah lagi. Engkau berkata saya tidak ada pendidikan. Tapi engkau ada degree. Engkau ada diploma. Guna apa itu? Engkau sudah ada Alkitab di sisimu. Di tempat ini ada sekitar 500 Alkitab. Engkau ambillah saudara. Ada buku-buku rohani yang ada. Apa yang kurang lagi saudara? Untuk engkau bertumbuh. Untuk Anda mengalami transformasi rohani. Maka pada hari ini, mari kita lihat saudara. Ada 7 kunci pada hari ini. Untuk bahagian yang pertama, bahagian yang kedua, saya akan sampaikan pada bulan Februari nanti. Nah, yang pertama adalah crossover, menyeberang. Transisi yang tidak berpatah balik. Apabila mereka menyeberang saudara, sungai Yordan tertutup, mereka tidak boleh patah balik ke padang gurun. Pada hari ini saudara, jangan berpatah balik lagi. Oh saya mau hidup 2019 yang tidak ada pandemik. Oh saya mau hidup 2018 yang tidak ada virus Omicron. Akan bertambah saudara. Ada Omicron, ada Megatron dan sebagainya saudara. Itu akan bertambah. Amin semuanya. Jadi siapa yang mau Megatron di sini? Lihat TV. Nah pada hari ini saudara. Tidak ada lagi berpatah balik semuanya. Semua kita mengalami crossover. Katakan crossover. Amin. Tidak ada lagi berpatah balik. Engkau mau seperti dulu, tidak ada lagi saudara. Maka engkau harus crossover. Pandemik akan ada, penyakit bertambah, tekanan bertambah, inflasi bertambah. Ekonomi bertambah, politik ada masalah. Akan bertambah dan bertambah dan bertambah saudara. Maka apa yang kau harus buat? Crossover dalam pattern Tuhan. Crossover dalam cara Tuhan. Amin semuanya saudara. Jadi pada hari ini, mari kau pegang 7 kunci ini. Sepanjang tahun ini kau lupa khotbah yang ada saudara. Tapi tolong ingat 7 kunci ini. 1 tahun ada 52 minggu, ada 52 khotbah saudara. Dalam ibadah raya. Ada 52 message dalam mesbah doa. Ada 52 message tentang perspektif. Ada 52 message tentang my spiritual journey. Ada 200 message penulisan perspektif saudara. Mungkin kau lupa semuanya ini. Tapi ingat 7 ini pada hari ini. Jadi kalau Anda kumpulkan semua message yang disampaikan saudara. Dan engkau berubah satu persatu. Pasti ada perubahan rohani. Amin semuanya. Jadi mari kita lihat satu-satu pada hari ini. Yang pertama baca 2, 3. Ingatlah bahwa Tuhan yang membawa Anda untuk crossover.
Jadi dimanapun engkau berada pada hari ini saudara, Yosua 1, setiap tempat yang akan dipijak oleh telapak kakimu telah kukurniakan kepadamu, maksudnya pemberian Tuhan. Dimanapun engkau berada pada saat ini, suri rumah tangga, di kilang, di office yang paling tinggi, di Putrajaya, dimanapun pada hari ini, itu kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan untuk Anda cross over. Amin semuanya. Yang kedua, ingatlah kepada janji Tuhan untuk menang. Dimanapun engkau berada pada saat ini, itu adalah janji Tuhan untuk Anda finishing well. Amin semuanya. Anda start well, Anda finishing well. Yosua 23. Semuanya telah dipenuhi bagimu, tidak ada satupun yang gagal. Amin semuanya. Saya suka ayat ini saudara. Saya mau letak ini di rumah saya. Tidak ada satupun yang gagal. Kenapa? Karena kita ingat janji Tuhan. Amin semuanya. Dari manapun engkau berada pada hari ini saudara, engkau berada di sana bukan untuk kalah, bukan untuk rugi. Engkau mengadakan bisnis untuk berhasil, engkau belajar untuk lulus dengan cemerlang, engkau ada keluarga untuk diberkati, bukannya untuk bercerai. Engkau ada hubungan kekasih dengan lelaki, dengan perempuan, bukan untuk melakukan dosa, tetapi untuk masuk pranikah yang kudus. Amin saudara. Engkau ada keuangan bukan untuk meningkatkan standar hidupmu, tetapi meningkatkan standar pemberianmu. Engkau ada jawatan bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk merendahkan diri melayani Tuhan. Amin semuanya saudara. Pada hari ini, tidak ada satupun yang gagal. Tuhan mau setiap pribadi kita finishing well. Yang ketiga, ingatlah mentaati firman Tuhan. Kuatkan dan mantapkan hidupmu dengan firman Tuhan. Kita memberi Alkitab percuma, pedoman harian percuma, mesbah doa percuma di tempat ini. Jadi saya mau bawa teman-teman yang di online. Sila datang ke gereja dan ambil bagimu saudara. Semua ini percuma untuk engkau membangun secara rohani sepanjang tahun. Amin saudara. Mari pada hari ini kita sangat-sangat serius. Maka kita menyediakan semuanya ini saudara. Untuk Anda bertumbuh secara rohani. Yang keempat, ingatlah tinggal dalam hadiran Tuhan. Amin semuanya. Ingatlah tinggal dalam hadiran Tuhan. Kita melihat Yosua 3 dan Yosua 4 saudara. Dia berkata sucikan dirimu. Tadi saya beritahu kepada kita saudara. Hari yang pertama yang Tuhan lakukan bagi orang Israel. Bukan terus makan makanan di tanah Kanaan. Bukan mau jadi terus kaya. Bukan mau jadi terus senang saudara. Mereka menguduskan diri mereka. Mereka menyucikan diri mereka. 3 hari saudara. Tidak makan dan tidak minum. Pada hari keempat, Tuhan berbicara lagi, sunat. Apa maksudnya di sini saudara? Lupakan total apa yang sudah terjadi. Lupakan semua perkara-perkara masa lalu saudara. Pada hari kelima, baru mereka membuka puasa saudara. Makan sedikit daripada hasil di tanah Kanaan. Apa maksudnya di sini saudara? Jika ada transformasi rohani, pasti ada transformasi ekonomi. Amin semuanya. Pada hari ini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau melakukan ini dalam kehidupan kita. Amin semuanya. Nanti saya akan kongsikan ini kepada kita. Dan apa yang terjadi di tempat ini saudara? Lalu mereka berkumpul semuanya. Dan mendengar suara daripada Yosua. Yosua melambangkan suara Yesus. Maka buku Yosua yang kita belajar tahun ini saudara. Itu adalah gambaran Yesus yang berada di bumi ini selama 3 tahun lebih. Memberikan perintah kepada Anda dengan saya saudara. Untuk menang melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia mati bukan untuk kalah. Tapi dia mati untuk Anda dengan saya menang. Amin saudara. Di kayu salib ada pertukaran total. Semasa mereka menyeberang berada di Gilgal. Itu adalah tanda pertukaran total. Mari saya mendorong mengajak setiap anak-anak Tuhan pada hari ini.
Mari kita bertukar secara total. Amin semuanya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita beri tepukan yang luar biasa bagi Tuhan, saudara. Saya mau mendengar suara di rumah-rumahmu pada hari ini. Tuhan menjanjikan engkau tinggal diam dalam hadiran Tuhan. Karena kunci Yosua menyeberang dan kunci mereka memenangi tanah perjanjian itu adalah tabut perjanjian. Tabut Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan, saudara. Setiap kali mereka mengutamakan tabut perjanjian, di situ ada lawatan Tuhan, kemenangan Tuhan. Tetapi setelah mereka menyerang dan mengalahkan Yeriko. Dan Anda baca bab yang berikutnya. Ada seorang pribadi bernama Akan. Dia menyimpan hasil-hasil yang berada di tanah Kanaan. Alkitab mencatat, bunuh semua binatang, hancurkan semua harta benda asing di tempat ini. Tapi dia mengambil, saudara. Pada pandangannya dosa itu dosa yang sedikit. Benar, saudara. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi dalam peristiwa ini, saudara, Tuhan mengajar Anda dengan saya 2022 ini. Jangan berkompromi dengan dosa. Apa yang terjadi kepada Akan, saudara? Dia dibunuh. Dia dan keluarganya dibunuh, saudara. Mengapa? Karena dosa mereka, seluruh orang Israel kalah pada hari ini. Untuk kita masuk ke tanah perjanjian, saudara, kita lemah, kita tidak ada kemampuan. Saya tidak ada kemampuan. Saya masuk tahun ini dengan takut dan gentar, saudara. Karena ada satu hari yang saya belajar di depan Tuhan adalah, kalau kita jauh daripada pattern Tuhan, kita akan mengalami kekalahan. Ada 2 kali Yosua mengalami kekalahan dalam buku Yosua, saudara. Mengapa? Karena cara keadaannya tidak sama dengan Tuhan. Dia berpikir itu baik dan benar, tapi itu salah di mata Tuhan. Maka pada hari ini, saya mau mendorong setiap pribadi kita pada hari ini, saudara. Di rumah di sana, gereja ini muatannya 400 orang. SOP sekitar 100 orang, saudara. Saya mengajak kita, mari kita hadir bersama-sama dalam rumah Tuhan. Mengapa, saudara? Kunci Yosua adalah seluruh orang Israel berpasukan. Tidak ada satu suku yang jauh melarikan diri. Mereka melakukannya bersama-sama. Mereka berperang daripada satu peperangan kepada satu peperangan. Mereka menakluki daripada satu tanah kepada satu tanah dalam satu pasukan. Amin. Amin semuanya. Jadi setiap suku, setiap bangsa bersatu. Amin semuanya. Sabah, Sarawak, Semenanjung, siapapun ada di tempat ini, mereka bersatu. Kita tidak boleh menang satu orang. Jangan cross over satu orang, saudara. Jangan masuk surga satu-satu orang. Amin, saudara. Jangan diberkati satu orang saja. Karena engkau diberkati bukan untuk meningkatkan standar hidupmu, tapi meningkatkan pemberianmu kepada Tuhan. Amin semuanya. Yang kelima, saudara. Tolong. Teruskan, yang kelima. Nah, yang kelima, ingatlah fokus pandang kita kepada Yesus. Sepanjang tahun ini kita fokus, kita pandang kepada Yesus. Saya ambil firman yang disampaikan oleh senior pastor saudara. Gaze on Jesus, gaze on God. Pandang kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita pandang kepada Tuhan, saudara. Yang keenam, ingatlah melangkah dalam iman. Tahun ini kita melangkah dalam iman. Amin semuanya. Kita tidak takut terus berkurung dalam rumah karena virus yang ada, saudara. Kita keluar karena dalam perlindungan Tuhan, roh Tuhan, hadirat Tuhan, tembok yang berapi melindungi setiap pribadi kita. Amin semuanya. Tidak ada satu penyakit, tidak ada satu virus, tidak ada satu bahaya, kemalangan, kecemasan yang boleh menyentuh pintu rumahmu, saudara. Kalau di sana ada hadiran Tuhan. Saya deklarasikan ini pada hari ini. Engkau melangkah dengan iman. Amin, saudara.
Lalu imam dan Lewi yang ada di sana, pertama kali setelah 40 tahun, mereka meresponi perkataan Tuhan. Mereka memijak di sungai Yordan. Sungai Yordan menjadi kering, saudara. Apa gambaran saya membayangkan ini pada hari ini? Ada jutaan orang Israel melihat hari itu, saudara. Semangat mereka bangkit. Roh mereka bangkit semula. Hidup mereka bangkit semula. Mereka tahu tanah padang gurun itu bukannya selama-lama menguasai hidup mereka. Bukan selama-lamanya engkau menganggur, engkau miskin, engkau tidak ada kerja dan sebagainya. Itu adalah proses Tuhan. Dan beradalah di proses Tuhan itu, saudara. Berimanlah di sana. Engkau akan dibangkitkan semula oleh Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sementara, saudara. Tatkala mereka melihat mujizat daripada Tuhan, mereka melakukan yang terakhir. Mereka menyeberang dan mereka meletakkan tugu kemenangan di depan Tuhan. Kita membaca ayat ini, saudara. Ada 2 hal yang luar biasa terjadi. Yang pertama, Yosua menyuruh mereka mengambil batu 12 suku bangsa daripada tengah sungai Yordan, saudara, sebagai peringatan bagi suku bangsa Israel. Mereka mengangkat batu sambil menyeberang. Batu kemenangan daripada Tuhan. Pada hari ini, saudara, pastikan hidupmu setiap pribadi kita membawa batu kemenangan menyeberang sungai ataupun tahun 2022 ini, saudara. Itu tentang pengorbanan. Itu tentang sacrifice. Itu tentang komitmen. Itu tentang konsistensi, saudara. Bukan ringan tuh batu, saudara. Bukan ringan. Saya percaya Yosua tidak suruh mereka membawa batu yang kecil letak di poket, saudara. Batu itu harus besar dan boleh dilihat dan dipandang. Maksudnya batu itu besar, saudara. Pada hari ini, Tuhan memberikan panggilan yang besar bagi setiap pribadi kita. Tidak ada satu orang yang kecil. Tidak ada satu orang yang kerdil. Tidak ada satu suku bangsa yang diketepikan, saudara. Semua mereka mengambil batu itu, meletakkan di tanah perjanjian Tuhan, di Gilgal. Kemudian Yosua mengambil 12 batu yang lain, saudara. Meletakkannya di tengah-tengah sungai Yordan. Alkitab mencatat, apabila sungai Yordan mengalir semula, saudara, maka batu itu tersembunyi. Ada tugu yang dilihat, ada tugu yang tersembunyi. Apa maksudnya di sini, saudara? Tugu yang tersembunyi maksudnya generasi yang baru selepas Yosua. Maka pada hari ini ada 2 panggilan bagi Anda dengan saya. Engkau pegang ini. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Engkau pegang ini, saya pegang ini, saudara. Bahwa engkau hidup untuk melahirkan generasi yang lebih kuat. Amin semuanya. Bagi keluarga-keluarga engkau ada cahaya mata, engkau ada anak. Tujuannya supaya mereka semakin kuat, lebih kuat daripada engkau. Amin semuanya, saudara. Maka mereka membina tugu generasi yang kelihatan, yang dilihat oleh semua orang pada masa itu. Yang berikutnya adalah tugu generasi yang berikutnya. Sangat luar biasa. Kau ingat 7 hari ini pada hari ini. Maka bagaimana gereja kita merespon? Nah, sepatutnya saya sampaikan ini dalam retreat kita. Tapi izinkan saya mengambil lagi 15 menit. 10 hingga 15 menit. Yang saya harus sampaikan kepada semua pemimpin dan juga co-leaders yang ada. Tapi biar semua jemaat Anda mendengar pada hari ini. Sebagai retreat kita pada hari ini dan minggu depan, saudara. Apa respon Anda dengan saya? Sepanjang message Yosua ini, saudara. Yang pertama adalah kita dipanggil, saudara, untuk memenangkan jiwa. Katakan memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa-jiwa. Jadi hal yang pertama dilakukan oleh setiap kita pada hari ini adalah kita membawa satu jiwa, satu orang di antara kita membawa satu jiwa. Katakan sama-sama 2, 3. Satu orang, satu jiwa. Apa yang dilakukan oleh orang Israel, saudara? Mereka membawa satu kemenangan kepada satu kemenangan, satu peperangan kepada satu kemenangan, satu kemuliaan kepada satu kemuliaan, satu tanah kepada satu tanah. Mereka menangkan, saudara. Prinsipnya
pada hari ini kita menangkan satu orang, satu jiwa. Jadi mulai daripada hari ini saudara, pastikan bila engkau datang ke gereja secara fisikal, engkau membawa satu orang, satu jiwa. Amin semuanya. Bagi engkau yang berada di rumah, pada hari ini saya berdoa khusus bagimu. Jika engkau masih ada keraguan, kebimbangan, saya patahkan di dalam nama Yesus pada hari ini. Dan saya lepaskan roh transformasi ada dalam hidupmu pada saat ini. Amin semuanya saudara. Bagaimana kita lakukannya? Satu demi satu. Yosua memerangi peperangan itu satu demi satu kata Alkitab. Kita bawanya satu demi satu. Amin semuanya. Mari pada tahun ini saya mendorong mengajak setiap pribadi kita. Amin semuanya. Kita bawa satu orang, satu jiwa. Sama-sama 2, 3. Satu orang, satu jiwa. Inilah waktu kita mencari yang hilang. Inilah waktu kita membawa hidup kita membantu yang lain yang sudah tidak mampu lagi saudara. Dalam senarai kita bantu 2021 saudara. Itu melebihi 500 orang. Orang Kristen saudara. Pada hari ini. Saya berdoa, kita berdoa untuk mereka datang kembali kepada gereja. Kita lakukan secara konsisten dan komitmen. Amin. Jadi pada hari ini bagaimana kita lakukannya saudara. Ini akan saya sampaikan pada pertemuan pemimpin dan juga setiap pribadi kita saudara. Mari setiap hari kita melayani Tuhan. Pandemik mengajar kita saudara, gereja itu bukannya datang beribadah hari Ahad semata-mata. Tapi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad itu adalah harinya Tuhan. Amin semuanya saudara. Jadi mari pada hari ini saya mendorong setiap pribadi kita untuk kita mengharungi tahun ini saudara. Penuaian yang terakhir untuk jiwa-jiwa. Dan ini merupakan misi mingguan bagi kita. Amin semuanya. Jadi mari kita bawa teman-teman kita, gunakan WhatsApp, gunakan handphone, gunakan Facebook, Instagram dan sebagainya saudara. Membawa mereka kembali kepada Tuhan. Amin semuanya. Gereja kali ini bukannya gereja seperti sebelum ini saudara. Kita boleh melayani dengan apa cara sekalipun saudara. Itu sangat luar biasa. Nah pada hari ini setelah ibadah ini kita akan berkumpul dalam connect group yang ada. Berapa teman kita yang ada di tempat ini. Dan kita mulai pada hari ini kita menanam benih ini saudara. Apa itu connect group saudara? Keluarga. Memang gereja ini adalah satu keluarga. Kita semua ini satu keluarga saudara. Tapi untuk kita bertumbuh secara rohani. Secara khusus kita berada dalam keluarga, community yang lebih kecil saudara. Untuk kita saling membangun, mendorong, mendoakan di antara satu dengan yang lain. Di sini kita boleh connect, katakan connect. Kita K dan kita coach. Coach maksudnya saudara. Bukannya mengajar saudara. Saya meneladani. Saya berdoa, mari belajar berdoa. Bukan karena saya sempurna. Tetapi karena saya konsisten dan komitmen melakukannya. Kita memberikan teladan bagi teman-teman kita. Kita melayani bukannya karena kita mampu. Tapi karena kita ada roh yang berkobar-kobar. Maka kita impatasikan kepada teman-teman kita. Dia memiliki juga roh yang berkobar-kobar. Kita melayani di mimbar ini bukan karena performance dan sebagainya. Tapi karena kasih karunia daripada Allah. Talenta yang Tuhan bagi. Kita gunakan dengan kapasiti yang maksimal. Amin semuanya saudara. Nah pada hari ini. Bagaimana kita hidup dalam transformasi rohani ini. Ada movement yang diberikan oleh Tuhan. Ini bukan daripada saya saudara. Kita berdoa dalam revival fire Sabah Sarawak Semenanjung. Kita berdoa Malaysian United Firewall. Kita berdoa dalam Prayer United. Revival jaringan doa generasi. Dan kita berdoa dan minta daripada Tuhan. Apa yang Tuhan letakkan bagi generasi ini. Dan khusus bagi gereja kita SAB KLBM. Apa yang Tuhan mau lakukan. Maka ini yang Tuhan letakkan di hati kita. Dan untuk kita melalui ini saudara. Ini bukan program. Ini adalah untuk Anda dengan saya menyeberang. Katakan menyeberang. Maka kita menyeberang tahun ini saudara dengan perahu yang sama. Dengan tujuan yang sama. Dengan kekuatan yang sama.
Apa yang pertama kita lalui, kita membawa setiap orang di sekitar kita, satu orang, satu jiwa, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang tahun ini. Amin semuanya saudara. Untuk apa? Generasi Yosua adalah generasi profetik doa dan juga profetik di dalam penyembahan. Ini bukannya pelayanan semata-mata, tapi setiap Anda saudara, dimanapun engkau berada pada hari ini, engkau adalah hasil doa. Pada hari ini, Tuhan mengajak gereja ini saudara, bergerak dalam prayer, prophetic prayer and prophetic. Prophetic and worship saudara. Pada hari ini, saya mengajak setiap pribadi kita. Siapa yang melakukannya ini saudara? Generasi Yosua, bagaimana mereka berperang? Mereka menggunakan penyembahan, mereka menggunakan trompet, mereka mengelilingi kota Yeriko selama 7 kali. Dalam hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali lagi saudara. Apa itu? Itu adalah prayer and worship. Maka tahun ini kita menggerakkan ini saudara, menyembah dan memuji Tuhan. Amin semuanya. Mengapa saudara? Untuk Anda mengalami life transformation. Transformasi hidup Anda saudara. Amin semuanya. Apalagi saudara, supaya engkau mengalami breakthrough demi breakthrough dalam kehidupanmu. Di dalam breakthrough altar yang kita adakan di tempat ini. Maka sekali lagi saya merayu, saya mendorong Anda di luar di sana. Kembali di dalam ibadah fisikal ini saudara. Saya percaya Tuhan menjamah hidup Anda. Dan generasi Yosua adalah generasi yang menggali telaga revival yang baru. Maka di Sabah Sarawak sebelum ini ada Irau. So, Irau itu adalah apa? Menggali telaga revival yang sudah terjadi sebelum ini. Itu akan terjadi semula melalui generasi siapa? Yosua. Maka siapalah orang itu? Anda dengan saya. Dan itu dibuatkan beberapa kali sepanjang tahun lalu dan awal tahun ini saudara. Mari kita meresponi daripada Tuhan. Dan kamu semua agree untuk kita mengadakan sama-sama chosen generation. Pada hari ini siapa yang melakukannya saudara? Siapa yang menggerakkan, membuka kuncinya? Siapa yang membawa generasi itu kembali takut akan Tuhan? Maka Andalah dia, chosen generation. Transformation Conference. Jadi pada hari ini saya mau mendorong setiap pribadi kita. Kita bukan hadir dan keluar masuk gereja saja. Apa yang kau lakukan bagi Tuhan untuk 2022 ini? Siapa yang melakukan saudara? Anda, saya hanya apa saudara? Mempapai Anda semata-mata. Umur saya sudah tua saudara. Anak-anak saya berkata, kamu masih muda Dedi, kamu masih muda Dedi. Ya betul, sampai bila-bila umur saya tetap 40 tahun. 20 tahun akan datang, umur saya tetap juga 40 tahun. Saya beritahu dengan mereka, dan mereka bimbang ragu melihat rambut saya semakin hari semakin putih. Siapa yang membuatnya saudara? Anda semua. Amin semuanya. Jadi untuk melakukannya ini, Anda semua yang di depan saya pada hari ini, itu lebih cukup untuk menggerakkan chosen generation transformation ini. Apa yang Anda perlukan? Cangkul. Apalagi itu? Untuk buang sampah, itu yang dibawa oleh orang Israel. Apalagi mereka bawa? Elastik, Daud. Apalagi trompet. Mereka tidak bawa master degree, PhD. Mereka tidak bawa itu saudara. Diploma in marketing executive, master in engineering, PhD in human resource. Mereka tidak bawa itu saudara. Mereka hanya bawa hati yang ditransformasi oleh Tuhan. Amin semuanya. Mari generasi muda, kita selalu ditipu oleh dunia ini. Kita kerap kali ditipu, kita kerap kali dibohongi. Maka kita menggunakan kekuatan kita melebihi Roh Kudus yang bekerja. Pada hari ini saudara, mari kita letakkan tabut perjanjian. Nomor 1 untuk 2022 ini. Maka engkau akan mengalami revival. Dalam wanita, woman
transformation dalam beautiful, dalam Bapa hebat, dalam mesbah doa, dalam siri-siri firman Tuhan sepanjang 2022 ini. Siri Yosua, Keluaran, siri Wahyu dan juga Kolose, saudara. Mari pada tahun ini, saudara, berikan masa dan dirimu untuk belajar sesuatu daripada Tuhan, mengalami transformasi rohani. Amin semuanya. Nah, yang terbaru pada hari ini, saudara, untuk Anda mengalami transformasi rohani, Tuhan juga pasti akan Anda mengalami transformasi dalam ekonomi, saudara. Maka kita didorong sepanjang tahun yang lalu sedaya upaya menyediakan pekerjaan bagi Anda. Nah, bagi setiap Anda di luar di sana pada hari ini, engkau mau bertukar pekerjaan, engkau belum lagi mendapat pekerjaan yang sempurna, masih menganggur, saudara, kita memerlukan Anda, memerlukan latar belakangmu, saudara. Kita akan usahakan mendapat pekerjaan bagimu, saudara. Termasuk yang berada menjadi suri rumah dan dimanapun engkau berada pada saat ini. Dalam apa? Pekerjaanmu, pengurusan talentamu. Engkau pandai membuat makanan-makanan. Kalau di Sarawak ada kek lapis, ada lada dari Sabah. Kita akan promosikan semuanya ini, saudara. Dengan teman-teman kita, pemimpin-pemimpin daripada SIBKL. Mereka bersama-sama membantu Anda dengan saya. Amin semuanya, saudara. Mari kita pada tahun ini bergairah semua. Amin semuanya. Apa kemahiranmu pada hari ini membuat craft tangan, membuat apalagi banyak hal yang engkau ada pada secara pribadi. Kita akan usahakan bagaimana mempromosikannya, menjualnya, saudara, supaya Anda ada pertambahan ekonomi. Amin semuanya. Seperti orang Israel, tepat di Gilgal, mereka tidak mendapat mana lagi, saudara. Mereka harus berusaha untuk mendapat makanan. Kamu tanya saya, pastor mau bekerja juga? Kalau dibenarkan, saya juga mau bekerja, saudara. Melayani Anda dan juga bekerja. Kita tidak sampai bila-bila makan mana yang percuma, saudara. Kita harus sama-sama bekerja untuk Tuhan. Amin semuanya. Jadi pada hari ini kau berkata, gaji saya tidak cukup, saya membuat part time. Itu bukan part time. Saya mau membuka paradigmamu pada hari ini. Tidak ada pekerjaan part time. Yang ada adalah panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tukar paradigma part time ini, saudara. Engkau tidak boleh melayani part time, hidup part time, kawin part time. Banyak lagi part time, saudara. Tidak boleh part time. Orangnya part time tidak pernah berhasil, saudara. Dengar baik-baik pada hari ini. Engkau harus ada full time, full heart. Engkau bekerja full heart dalam pelayanan. Engkau full heart dalam apapun engkau lakukan, saudara. Maka engkau akan mengalami keberhasilan di depan Tuhan. Orang Israel full time, full heart untuk Tuhan. Nah, pada hari ini saya menutup di tempat ini. Kita nyanyikan lagu yang kedua tadi. Dimanapun engkau berada pada saat ini, saudara, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Ada lagu yang kedua tadi kita naikkan di depan Tuhan. Dimanapun engkau berada pada saat ini. Saya akan sambung yang kedua dalam menakluki, saudara. Jadi engkau ingat 7 poin pada hari ini. Dan letakkan di hatimu dan dirimu pada hari ini, saudara. Apa yang engkau mau lakukan. Banyak yang dilaksanakan di tempat ini sepanjang tahun ini, saudara. Saya mendorong setiap pribadi kita pada hari ini. Tuhan mengajar engkau sebagai full time, full heart, saudara. Tidak ada lagi part time. Dalam nama Yesus. Oh Yesus, kita naikkan pujian pada hari ini. Kita menyembah Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, saudara. Karena saya mengasihi setiap pribadi kita. Karena Tuhan lebih mengasihi kita, saudara. Dia membawa kita ke dalam kehidupan yang baru di depan Tuhan. Haleluya. Here in your
Pada hari ini jemaat Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan pada hari ini. Saya mengambil firman ini sungguh-sungguh dalam roh jiwa hati saya, saudara. Saya deklarasikan sepenuh transformasi rohani ini dalam hidup saya. Bagaimana Anda, saudara? Bila Tuhan membuka mata rohani, saya melihat buku Yosua pada tahun yang lalu. Oh, saya benar-benar takut dan gentar, saudara. Oh, Tuhan mau melakukan sesuatu yang dahsyat. Pada hari ini, hari yang sama juga, saya berdoa setiap pribadimu yang ada di ruangan tempat ini, kau meresponi di depan Tuhan seperti Yosua dan umat Israel. Mereka menyeberang dan menakluki tanah perjanjian. Pada hari ini, saudara, kira-kira engkau di mana pada saat ini? Banyak hari yang dilakukan oleh Tuhan sepanjang tahun ini, sebagaimana yang Dia beritahu kepada Yosua. Kita akan belajar satu persatu kota-kota yang dikalahkan oleh Yosua. Kita akan belajar satu-satu raja-raja musuh yang dikalahkan oleh Yosua. Pada tahun ini, saudara, Tuhan juga melakukan hal yang sama secara khusus. Hanya engkau berjalan dalam pattern Tuhan, dalam cara Tuhan, dalam gaya Tuhan, saudara, engkau pasti akan menaklukkan. Saya mau berdoa pada hari ini. Yang pertama, engkau yang berada di tempat ini, engkau dipanggil menjadi pemenang, pemimpin dan pelopor. Sebagaimana orang Israel, mereka tidak ada pengalaman, mereka tidak ada apa-apa, saudara. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka meresponi perkataan Tuhan. Saya berdoa pada hari ini dalam nama Yesus. Khusus di tempat ini engkau dipanggil oleh Tuhan menggerakkan pekerjaan Tuhan bagi tahun ini. Dalam nama Yesus, terimalah pengurapan daripada Tuhan. Terimalah panggilan ini bagi Tuhan. Dalam nama Yesus pada hari ini terjadi transformasi rohani dalam keluarga pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak di dalam nama Yesus. Oh, sakana bakana batolo bosadala baba. Kau bangkitkan setiap pribadi kita, saudara. Dalam nama Yesus
Engkau bangkitkan semuanya. Kau letakkan panggilan ini dalam hati setiap pribadi kami. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus, Kau bangkitkan pemimpin-pemimpin, sama ada yang lama dan yang baru. Tapi hari ini saya mau berkata, Engkau adalah generasi Yosua, generasi baru yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan ini. Terimalah panggilan ini pada hari ini. Karena pada waktu ini Tuhan yang membawa engkau, bukan manusia, bukan orang lain. Oh, dimanapun engkau berada pada saat ini, yang kedua, yang terakhir, kau berdoa depan Tuhan pada hari ini. Engkau boleh menakluki apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu pada tahun 2022 ini. Dalam nama Yesus, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayanan, dalam panggilanmu pada hari ini. Oh, dalam nama Yesus kami lepaskan pada saat ini. Kami takluki semua raja-raja si jahat, semua kota-kota, semua belenggu-belenggu dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Semua tugu-tugu daripada si jahat kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Pada hari ini dalam nama Yesus. Inilah generasi Yosua, generasi transformasi yang dibangkitkan oleh Tuhan. Terimalah pada hari ini pengurapan yang khusus daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa berkat pada hari ini. Kau angkat tangan di depan Tuhan. Di rumahmu pada hari ini. Diberkatilah engkau di kota-kota. Diberkatilah engkau di desa-desa. Diberkatilah segala pekerjaanmu. Diberkatilah keluar masukmu daripada rumah. Dan apabila engkau pergi bekerja, engkau mengalami lawatan Tuhan. Diberkatilah segala apapun yang kau sentuh, apapun yang kau pijak, apapun yang kau lakukan dalam perniagaan, dalam pekerjaan, dalam segala usaha yang kau lakukan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, peliharalah kami Tuhan. Semua yang sakit mengalami kesembuhan. Semua yang mengalami keletihan, kelemahan tubuh, kami deklarasikan dalam nama Yesus mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus setiap anak-anakmu dibangkitkan, dikuatkan pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami memberikan segala hormat, segala pujian, segala syukur itu kepunyaanmu. Dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya mengatakan amin, 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 haleluya, haleluya. Yes, yes, God, yes, God, yes. Haleluya, terima kasih semua. Silakan duduk, Tuhan memberkati. God of wonders, your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move, all things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save, all things are possible. The darkest night, you can light it up, you can light it up.
going to turn this into a prayer tonight over our nation, over our cities. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out.